Oke, masih loading. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman. Jadi kita hari ini kita akan presentasikan 3 ide usaha yang waktu itu kita rencanakan ya masing-masing. Oke, bagaimana bisa mulai dari urutan absen ya. Berarti dari Alaya punya 3 produk apa aja nih? Nah, aku punya 3 produk. Kayaknya ini olahan semua deh. Basreng, yang pertama itu basreng. Terus yang kedua itu ada milidi. Dan yang ketiga itu ada kripca. Ini aku jelasin satu-satu aja. Oke. Yang pertama itu basreng. Bahan-bahannya itu ikan tenggiri atau ikan lainnya juga bisa. Habis itu ada setengah sendok makan garam. Habis itu ada 1 butir telur, 150 gram es serut, 3 siung bawang putih, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh soda kue, 1 sendok makan bawang merah, dan bawang putih juga, dan 100 gram tepung sagu. Nah, bahan toppingnya tuh ada bubuk rasa seperti balado, barbecue, bumbu rendang, jagung bakar, pedas dan asin ataupun original juga ada. Nah, cara pembuatannya itu masukkan ikan yang sudah tidak ada durinya dan garam ke dalam blender, giling sampai halus. Setelah itu masukkan telur, es serut, penyedap rasa, bawang putih, merica bubuk, soda kue, bawang putih goreng dan bawang merah goreng, digiling sampai halus. Habis itu, setelah semua adonan halus, campurkan tepung sagu, lalu aduk menggunakan tangan hingga kalis. Nah, selanjutnya cetak adonan bulat-bulat. Maaf ya guys, Pak Arya mau join. Wait dulu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Salam Pak. Ya, lanjutin. Udah berapa kelompok lagi? Udah berapa kelompok? Udah berapa ini lagi? Presentasi udah selesai? Belum? Belum, Pak. Baru mulai, Pak. Baru mulai. Ya udah lanjut waktunya ya. Iya, Pak. Silakan. Nanti saya izin live ya. Iya, Pak. Nah, tahap selanjutnya yaitu cetak adonan bulat-bulat menggunakan sendok, lalu masukkan ke dalam air mendidih dan tunggu hingga matang. Setelah matang, tiriskan hingga dingin, kemudian iris bakso tipis-tipis dan bakso siap digoreng. Selanjutnya, setelah digoreng, bakso yang sudah matang dimasukkan ke wadah dan dikasih bumbu dan siap dimakan. Nah, untuk produk selanjutnya itu ada milidi setan. Alaya, buat produk selanjutnya itu ini aja kali, maksudnya kita pakai tekniknya aja gitu. Maksudnya apakah ketika digoreng atau diapain gitu. Jadi nggak usah dijelasin ininya. Oke. Untuk milidi setan itu sama kayak tadi digoreng juga. Berarti ini langkah-langkahnya nggak usah disebutin semua. Iya, nggak usah, kayak intinya aja itu gimana cara buatnya. Sama kayak tadi, ini itu digoreng. Tapi bedanya kalau milidi setan itu kan cuma pakai spaghetti. Cuman dibelah jadi 2, habis itu digoreng. Habis itu kalau udah matang diangkat, dikasih bumbu dan dikasih level yang dipilih, bisa bumbu-bumbu level yang dipilih kayak level 1, 2, 3 ataupun level setan. Nah, selanjutnya itu aku ada produk kripca, yaitu keripik kaca. Kalau kripca ini agak ini ya, maksudnya langkah-langkahnya agak banyak, soalnya harus dijemur dulu. Tapi intinya jadi nanti tepung adonan sagu yang udah dijemur itu digoreng. Habis udah digoreng sampai matang, habis itu dimasukin juga ke wadah, habis itu dikasih bumbu dan
siap dimakan. Udah, aku gitu aja produk yang dari aku. Oke, makasih Alaya. Ya, selanjutnya Alia. Ya, jadi aku bikin 3 ide produk, 2 kerajinan, 1 olahan. Yang kerajinan dulu ya. Yang pertama itu ada tempat kartu dari kain flanel. Bahannya tuh kain flanel sama nanti jadi kan ini kartunya itu buat kartu yang tap kayak kalau naik alat transportasi, naik Transjakarta atau kereta itu kan harus ada kayak beningnya gitu loh biar bisa ke-scan sama alat kan. Nah, jadi itu aku pengennya tuh pakai kayak plastik mika gitu yang transparan. Jadi cara bikinnya itu dijahit. Jadi dibentuk kayak kartu gitu, tapi tengahnya bolong, jadi dipakein plastik mika, jadi biar bisa tetap nge-scan gitu. Itu juga bisa dicuci kan, biar kalau misalnya takutnya kan di alat scan-nya itu ada kuman lah atau virus kan, jadi bisa dicuci. Terus habis itu kerajinan kedua itu lilin aromaterapi kayu putih. Kan sekarang orang-orang lagi banyak banget yang cari kayu putih tuh. Terus biar nggak make kayu putihnya doang, biar awet juga kan kalau misalnya pakai lilin kayak gitu lebih lama lebih lama habisnya. Kan kita pengen hirup aromanya tuh. Nah, jadi pertama itu lilinnya tuh dicairin gitu. Nah, dicairin kita tuh butuh wadah gitu. Wadah buat naruh lilin yang cair itu. Nanti lilin yang cair itu dikasih sama minyak kayu putih gitu, terus biar lebih menarik dipakein pewarnanya bisa pewarna makanan. Nah, nanti tuh tengahnya dikasih sumbunya gitu, dibantu pakai sapu lidi. Terus produk yang ketiga itu semur mashed potato. Ini sebenarnya agak baru ya, nggak tahu sih ini baru apa enggak, tapi semur mashed potato ini kita ambil dari semurnya itu kentangnya doang, abis itu kita bikin kayak mashed potato biasa, kayak dihancurin, terus nanti kita tambahin susu, kita tambahin mentega, kita tambahin keju, ya udah kayak kan biasanya mashed potato kan rasanya plain gitu. Nah, ini kita pakai rasa-rasa semur gitu. Udah, terima kasih. Oke, next. Apa Alia Agus? Jadi aku punya 2 kerajinan sama 1 bahan olahan. Yang pertama itu kalung kucing dari manik-manik. Kan semenjak pandemi itu orang banyak yang adopsi kucing kan buat nemenin mereka isoman di rumah. Jadinya aku kepikiran buat bikin kalung kucing dari manik-manik. Bikinnya itu bahannya cuma manik-manik kecil sama pengait besi. Nanti cara bikinnya gampang, kayak tinggal dimasuk-masukin doang kayak biasa. Terus kalau misalnya itu bisa request buat kucingnya sama lonceng kecil. Terus yang kedua ada kerajinan dari white clay. White clay ini sebenarnya sama kayak tanah liat, cuma bedanya warnanya putih. Warna putihnya itu fungsinya biar bisa dicat sesuai sama produk yang kita bentuk. Misal kalau misalnya kita bikin kerajinannya animasi 3D kayak kodok gitu, nanti bisa diwarnain hijau. Jadi itu kayak inovasi baru dari kerajinan tanah liat. Aku kepikiran ini gara-gara di sosmedku itu kebanyakan orang-orang lagi dekor kamar atau dekor rumah gitu. Jadi aku mau bikin produk ini buat kalau dijual tuh buat orang-orang yang lagi pengen ngedekor rumah selama masa pandemi. Yang kedua itu ada pizza cita rasa Indonesia. Selama ini kan kalau pizza itu toppingnya kayak pepperoni atau keju gitu kan. Aku mau bikin yang toppingnya itu kayak rendang, gulai gitu-gitu atau opor. Jadi adonan pizzanya tetap sama, cuma sausnya biasanya kan sausnya saus tomat atau saus pedas. Sausnya itu diganti sama bumbu rendang atau bumbu gulai. Terus topping kecil-kecilnya itu bisa irisan daging, tapi irisannya juga kecil-kecil kayak disuir, jadi buat nambah cita rasa doang. Bisa irisan daging, kalau gulai ya bisa irisan ayam gitu. Setahu aku kalau misalnya pizza cita rasa Indonesia ini, aku belum nemu sih, jadi aku kepikiran aja buat bikin ini. Jadi kalau misalnya ada 2 orang yang mau makan bareng, yang satu seleranya itu selera kebarat-baratan, yang satu seleranya lidah Indonesia, jadi tetap bisa makan bareng dengan cuma mesen 1 menu. Itu aja sih dari aku, makasih. Oke, makasih Ayah. Oke, jadi sekarang aku ya. Nah, ini produk ada 3 usaha, ada 3 ide yang jadi semua produknya ini olahan gitu. Biar lebih gampang aja. Yang pertama itu ada jahe bubuk.
bahan utamanya cuma satu, itu jahe. Nah, jahenya itu potong iris-iris sama udah dijemur, udahnya kita blender gitu. Terus udahnya terus ini bisa dipakai juga sih buat nambah rasa makanan atau nambah rasa minuman. Nah, biasanya orang kan nyari jahe ini buat jaga antibodinya mereka kan, biar biar tetap gimana sama pandemi gitu. Terus yang kedua ini jambu godok. Jambu godok itu bentuknya bubuk juga, terus bahannya itu gampang. Bahannya itu cuma jahe, kunyit, serai, sama ada tambahan gula merah atau madu. Terus juga dibuatnya itu sama kayak jahe merah. Yang pertama, bahannya itu semua diiris tipis-tipis, terus udah dijemur, udah kita giling atau kita blender. Udah simpel aja sih gitu. Nah, yang terakhir nih, churros Nutella oatmeal. Bahannya itu, oatmeal itu sebenarnya bukan bahan utamanya sih, tapi kita cuma nambahin aja gitu. Jadi bahan utamanya itu tetap tepung terigu, telur, madu, air hangat, sama bahan-bahan churros gitu. Kenapa sih kita mau ditambahin oatmeal? Karena oatmeal itu kan bagus untuk orang-orang yang diet ya. Terus juga belum ada nih usaha atau produk usaha yang bikin olahan ginian. Mungkin churros biasa tuh udah ada, cuma kalau churros oatmeal itu belum banyak gitu. Jadi kita mau coba bikin yang versi oatmeal. Terus oatmeal itu juga mudah ditemukan. Cara bikinnya pun juga gampang kayak churros biasa. Oke, sekian. Selanjutnya Olivia Rasel dulu. Iya, jadi aku ada 3 produk. Yang pertama tuh ini, pengolahan wedang uwuh. Wedang uwuh tuh jadi minuman kesehatan gitu yang bagus buat di masa pandemi ini, buat ningkatin imun kita. Sebenarnya bahan-bahannya cukup simpel sih, dia cuma rempah-rempah doang. Isinya itu ada jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, serai, sama gula batu atau gula Jawa bisa. Jadi tuh rasanya dia manis ya, walaupun dia minuman seperti jamu gitu, rempah-rempah, cuma dia manis. Terus cara membuatnya tuh cukup mudah aja, cuman campurin semua bahan-bahannya, lalu diseduh pakai air panas sampai nanti warnanya berubah jadi merah. Terus yang kedua tuh ada produk lidah kucing. Lidah kucing itu biasanya kan dijual-jual tuh original atau enggak yang rainbow gitu kan. Aku tuh di sini pengen bikin cemilan yang bisa nemenin wedang uwuh yang kita buat itu. Jadi aku ada 3 inovasi rasa. Yang pertama tuh 4 ada original, ubi ungu, terus green tea, sama kayu manis. Kalau kayu manis tuh kan orang jarang ada yang buat ya. Jadi aku pengen bikin yang rasa kayu manis seperti itu. Bahan-bahannya sih cukup mudah untuk ditemukan seperti putih telur, margarin, bubuk green tea, terigu, gula pasir, kayu manis, ubi ungu, sama susu bubuk. Untuk cara membuatnya pun cukup mudah, kita cuma campurin semua bahan-bahannya, kita blender, lalu kita oven, seperti itu. Lalu yang terakhir tuh aku ingin buat strap mask, tapi khusus buat yang hijab. Karena kan kalau yang hijab agak susah ya, kalau misalnya dikalungin terus nanti masukin ke dalam telinga gini susah. Jadi aku inovasinya mau bikin yang pakai ditarik seperti itu loh. Ya tahu kan? Terus habis itu aku pengennya tuh pakai batu-batu manik yang manyu, ada yang mengkilap gitu. Dia hampir sejenis kristal, cuman nggak semewah atau semahal kristal seperti itu. Jadi biar cantik gitu. Udah sih itu aja. Oke, terima kasih. Selanjutnya Dela. Jadi aku punya 3 ide produk yang udah jadi pilihan kalau mau dibuat gitu. Jadi dari 3 jenis produk ini ada 2 bentuk pengolahan sama 1 bentuk kerajinan. Aku bakal jelasin selang-seling aja ya, sesuai ide sama biar beda aja gitu. Nah, yang pertama ada jenis olahan. Olahan di sini aku mau buat semacam minuman gitu. Minuman ini sempat viral di Indonesia. Karena bagian dari Korean culture juga, yang kita tahu Korean culture kan tuh impact-nya gede banget ya. Di mana nah, nama minuman ini itu namanya goguma latte. Jadi goguma itu artinya ubi atau semacam ubi jala gitu deh. Jadi minuman ini bahan dasarnya ubi yang dihaluskan gitu. Bisa pakai ubi ungu atau juga bisa pakai ubi yang biasa yang oranye itu. Tapi di sini aku pakai ubi ungu karena
lebih menarik sama cantik aja gitu kalau udah jadi warnanya. Pokoknya minumannya jadi cantik nanti hasilnya kalau pakai ubi ungu. Jadi aku prefer ubi ungu. Bikinnya juga gampang banget, nggak terlalu susah, cuman ubi dihalusin terus dimasak sama susu, air dan kondimen lainnya. Nah, nanti di atasnya kayak ditambah semacam whipped cream atau bebas sih diganti apa aja. Kalau terus di sini aku juga mau nambahin topping biar pas minum tuh ada teksturnya gitu. Jadi nggak cuma minum doang. Bisa ada yang dirasain gitu. Nah, di sini aku mau nambahin kayak semacam Nutrijel atau bisa juga diganti dengan Nata de Coco gitu deh pokoknya gitu. Nah, yang kedua yaitu kerajinan hand sanitizer holder. Nah, di sini tuh kan kita sekarang kemana-mana harus bawa masker sama bawa hand sanitizer juga kan. Nah, biasanya tuh hand sanitizer kan cuman kayak botol kecil, biasanya itu juga bakal hilang kalau naruhnya sembarangan. Terus kalau misalnya kita ada tempatnya, ada holdernya kan jadi gampang bisa taruh di tas juga, digantung. Jadi nggak harus ngerogoh tas dulu baru ngambil hand sanitizer biar nggak ribet juga. Terus di sini tuh bikinnya cuman bahannya manik-manik yang warna-warni gitu, sama benang nilon gitu. Jadi nanti disambungin, dia akan berbentuk kotak gitu nanti. Nah, ini tuh kenapa milih ini karena banyak yang bikin itu dari rajut. Jadi nggak ada yang kerajinan benar-benar dari tangan gitu, bukan satu-satu gitu maksudnya. Kalau rajut kan udah banyak gitu, kalau manik-manik itu masih sedikit kalau aku tahu. Nah, yang terakhir itu pengolahan. Sebenarnya ini sama punyanya Rachel, minuman herbal gitu. Jadi bahan-bahannya juga dari rempah-rempah kayak jahe merah, jahe putih, temulawak, kunyit, gula merah, kayak sama kayu manis gitu. Karena ini kan juga sekarang pandemi kan harus meningkatkan imun juga kan biar daya tahan tubuhnya kuat. Jadi milih olahan yang benar-benar bahannya itu sehat sama alami gitu. Udah, itu aja sih. Oke, terima kasih Dela. Nah, kan kita udah presentasi nih, kita ada 3 produk gitu. Nah, kira-kira dari 3 produk itu ada satu yang diunggulin nggak nih dari kalian? Dari Alaya deh. Kira-kira nih Alaya sendiri yang mau milih 3 produk itu atau dari kita nih yang milih? Kalau Alaya sendiri? Kalian deh, kalau dari aku ya. Kalau dari aku milih di setan sih. Kalau dari kalian nggak tahu yang mana. Kayak milih di setan menarik sih kayaknya. Iya, boleh juga. Tadi apa aja, Arya? Kan ada keripik kaca. Basreng. Basreng sama milih di setan ya. Kalau Arya sendiri ini milih di setan. Aku lebih ke itu sih, lebih milih di setan. Kalau Alia dari 3 produk itu apa yang mau Yang mau diunggulin sih lilin aromaterapi kayu putih ya, soalnya tuh kayaknya sih orang bakal banyak yang beli ya karena situasi kayak gini kan. Gimana menurut kalian? Boleh sih, kan udah ada produk olahan nih, terus harus ada produk rekayasa juga kali ya. Lilin itu rekayasa apa kerajinan sih? Maksudnya kayak kerajinan deh. Kerajinan ya. Tapi kan dia pakai bahan kimia kan, bahannya apa aja tuh? Bahannya lilin biasa sih. Tapi Lilin biasa kan. itu kayak harus diteliti lagi ya. Bagus juga sih lilin, kan jarang juga ya lilin apa namanya, lilin minyak kayu putih. Iya. Biasanya lilin wangi-wangian gitu. Terus bagus buat kalau yang indera penciumannya kurang. Iya. Sekarang kan lilin lagi hype banget buat di kamar. Iya, benar. Biar estetik gitu. Terus ini Alia Agus. Kalau dari produk aku sih, aku lebih nyaranin yang pizza rasa, soalnya sejauh yang aku tahu itu tuh belum ada, terus itu kayak aja menyatukan dua selera gitu. Pizza ini ya bersih. Tapi lo tau cara bikinnya nggak? Tahu kok, dia tinggal kayak biasa aja bikin adonan pizza biasa, itu kan dipitusin, diputer, habis itu
Ya udah dikasih bumbunya aja. Oh, terus tadi kan isiannya ada kayak rendang gitu sama sausnya itu kita pakai saus rendang gitu. Itu kita pakai dagingnya gimana? Lu mau beli dagingnya ya? Itu dagingnya tuh nggak pakai banyak gitu loh. Jadi kayak satu potong daging itu bisa buat 1 sampai 3 pizza atau 2 pizza gitu. Soalnya emang makanya nggak banyak, cuma buat buat pelengkap rasa doang. Oh gitu. Disuirin ya. Iya. Mungkin kayak daging di spaghetti gitu nggak sih? Kan kecil-kecil Iya, tuh. Benar. Yang di Doang sweet gitu makin. Iya. Oke, berarti Ali Agus pizza ya, pizza yang kita rasain dulu gitu. Oke, kalau Rachel, Olivia Rachel apa? Aku wedang uwuh. Kenapa Rachel wedang? Karena kan aku kan sekarang lagi di Jogja nih ya. Jadi gampang deh buat nyari rempah-rempah kayak gitu. Kalau buat di Jakarta sendiri kan agak susah ya buat nyari yang kayak rempah-rempah yang banyak seperti itu. Mungkin ya, jadi aku rencananya pengen bikin wedang uwuh karena bagus juga buat di masa pandemi kayak gini. Boleh. Oh ya, aku belum ya. Kan aku tadi ada jahe, jamu itu sama churros. Tadi sebenarnya sih mau ngajuin yang jamu juga gitu, tapi karena udah ada Acel kan sama ya, maksudnya konsepnya tuh sama, kita sama-sama minuman herbal gitu. Cuma bedanya kalau aku bentuknya jamu tapi bubuk gitu, agak beda sedikit sih tapi sama konsepnya. Jadi kayaknya enakan churros deh ya nggak? Soalnya makanan kecil itu belum ada kita ya. Iya, belum. Iya, Benar. Churros Nutella aku ya. Bisa nanti. Berarti kalau aku churros Nutella oatmeal. Oke. Terakhir Dewa mau ngajuin apa Dewa? Kalau dari 3 ide yang tadi ya, yang bakal aku unggulin kemungkinan olahan. Yang dimana olahan pertama yang buat gogu melate tadi atau ubi ungu latte. Karena selain minuman ini itu enak banget, ini juga ngenyangin gitu. Oh ya, ini sebenarnya termasuk minuman sehat loh. Bisa banget buat kalian yang lagi diet, terus tapi dengan syarat pengolahannya juga harus sesuai. Ya kalau kebanyakan gula juga nggak sehat dong jadinya. Terus juga penyajiannya yang aku suka bisa bervariasi, bisa dijadiin anget kalau lagi hujan-hujan tuh. Terus kalau di Korea sendiri emang biasanya sih anget ya, karena dia jadi teman penghangat gitu kalau lagi musim dingin. Nah, karena kan pasti bosan ya kalau minumannya tuh bahan dasarnya jahe atau alkohol mulu. Jadi bisa ubi ini jadiin option gitu. Terus bisa dijadiin dingin, dicampur es batu, ini segar banget. Dan yang terakhir ini dijamin bikin ketagihan banget, ini dijadiin soft ice cream. Jadi cuman caranya di freezer, taruh freezer sebentar doang, jadi deh soft ice cream. Nah, abis itu nih, pokoknya ini cocok banget deh dijadiin teman pilihan buat teman santai gitu, buat baca atau nonton. Nah, terus karena salah satu faktor memanfaatkan peluang, di mana Korean culture tadi yang banyak digemari kalangan seusia kita, jadi kemungkinan bisa gitu penasaran buat dicoba. Kan pasti ada aja yang mau coba tapi malas bikin, apalagi beli bahan-bahannya ya kan. Nah, jadi aku bakal unggulin ini sih, ide ini karena dari itu tadi ngeliat peluang yang ada. Udah sih itu doang dari aku. Ya. Nah, kita udah dapat nih ininya. Berarti nanti abis ini dipilih lagi gitu ya biar ini. Berarti Boleh. kita milihnya gimana tuh? Pakai apa? Google Form aja mau nggak? Boleh Google Iya. Form. Yang ngisi angket Iya, siapa kira-kira? aja. Kelas lain Ya, yang ngisi-ngisi biar nggak kita doang ngisi. Kayak kita minta pendapat orang lain gitu. Nanti kita share ke teman-teman sendiri masing-masing. Boleh. boleh ini di-share ke kelas nggak? Atau teman-teman kita aja mungkin teman sekolah lain atau teman SMP gitu? Oke, jangan ke kelas nggak sih? Jangan ke teman kelas sih, maksudnya kan biar yang sama gitu ya. Kalau misalnya ide kita apakah di tempat kelompok lain, jadi kita ke yang beda sekolah aja. Ya kalau bisa beda sekolah aja. Iya. Oke, siapa kira-kira yang mau bikin Google Form-nya? Aku
boleh nanti langsung dibikin aja sama itunya di share ya. Oke. Oke, ada tambahan nggak kira-kira? Maksudnya ada tambahan pendapat nggak? Kayaknya sih cukup ya. Kayaknya sih itu aja. Kita tinggal Berarti tunggu ya. Kalau misalnya nanti yang punyanya Alia yang kepilih yang lilin aromaterapi itu, kalau bisa kan itu kita hirup ya, terus hirupnya juga dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kalau bisa pakai ini lilinnya tuh bukan lilin yang biasa buat mati lampu, itu bukan yang stick, pakainya lilin yang bahannya soy wax gitu, jadi lebih aman buat dihirup. ya. Setuju. Karena kalau lilin biasa juga beda ya bahannya. Beda. Nggak bisa sembarang Nanti pakai. juga beda, asapnya baunya lebih nggak enak, jadi nanti aroma kayu putihnya ketutup. Iya. Jadi juga cepat habis sih. Kalau yang ini kan biasa buat itu enggak. Coba kalau ini kan kita kan masih nunggu Google Form ya. Coba kalau misalnya tanpa Google Form dulu nih, setuju yang mana? Churros. Aku Iya sih curang ya, Sama aku juga Beda, churros. Kayaknya beda punya jarang tahu. Kalau untuk budgetnya juga lebih terjangkau ya dibanding yang lain. Kalau curang di bisa. iya sih, Kalau karena aku pakai paling oatmeal aja sih, enggak sih oatmeal yang ukuran kecil gini tuh cuma 13.000 kalau nggak salah. Kalau tepungnya juga biasa standar, terus sisanya pokoknya bahannya semua tuh masih standar lah harga itu. Mahal di Nutellanya nggak sih kayaknya? Masa ya paling Ya. harganya paling itu Iya. di Nutellanya doang. Ubah coklat dari Ini cetakannya juga. kayaknya sausnya enggak 100% Nutella deh. Mungkin kayak kita bikin kayak kue biasa gitu. Mungkin bahannya Nutella, terus ada bahan-bahan lain gitu. Jadi biar enggak 100% Nutella, biar harga ininya juga enggak mahal kan. Iya, Karena kayak kalau cinnamon gitu. ya kayak misalnya kan dia pakai dikasih bubuk cinnamon gitu, jadi lebih oriental gitu, Al. boleh. Itu belinya di mana dah gituan gitu? Kayaknya di toko-toko kue itu ada deh. Red market. Iya. Tapi Toko kalau kue ada lagi coffee kayak gini, marketplace mungkin ada atau Shopee gitu. Nah, Beli online juga bisa tuh ya. Online paling gampang. iya. Oke, nanti coba gue cari deh. Kalau misalkan emang churros gitu ya. Oke, nggak ada tambahan lagi. Sudah. Udah. Udah. Tapi kalau sudah bisa kita tutup ya. Jadi nanti simpulannya nih kita udah dapat. Nanti tinggal kita pilih aja bahan-bahannya produknya gitu. Terus udahnya kita suruh pilih aja deh lewat Google Form. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.